Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membagikan salah satu aplikasi yang mungkin penting untuk dimiliki oleh setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka, yaitu aplikasi yang berhubungan dengan bakat minat siswa. Jadi ini ada dua aplikasi ya, yang sederhana dari Excel. Ada yang pertama instrumen minat bakat atau bakat minat. Kemudian yang kedua adalah aplikasi bakat minat yang dalam bentuk untuk mengepul apa yang sudah diisi oleh siswa. Jadi ini yang diisi oleh siswa. Terdiri dari beberapa sheet. Sheet pertama adalah data. Kemudian siswa silakan memilih pelajaran yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Sekolah juga bisa memilihkan atau mengatur jumlah pelajaran yang tersedia, minimal 7 mapel bisa diisikan di sini. Yang kira-kira memang tidak ingin dimunculkan, silakan delete saja, kemudian diatur ulang. Ini ada 5 mata pelajaran yang harus dipilih oleh siswa maksimal. Untuk masing-masing pelajaran itu adalah 5 jam pelajaran. Yang jadi siswa silakan memilih pelajaran yang diinginkan sesuai dengan mungkin minat dan bakat siswa. Oke. Selanjutnya, siswa bisa mengisi data tentang pilihan jurusan setelah tamat. Bisa mungkin kalau dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, silakan diisikan mungkin ke TNI atau ke Polri, ya silakan diisikan di sini. Ini inputan dari siswa. Kemudian ini yang paling penting adalah di sini. Jadi pada kolom pada sel-sel yang berwarna hijau, siswa silakan mengisikan sesuai tidak dengan bakat minat yang dia miliki. Misalnya, aku suka mengulik peralatan. Kalau iya, maka dia memilih iya. Kemudian aku suka mengerjakan puzzle. Misalnya, iya. Ini ada 42 pertanyaan yang harus diisi, ya. Boleh iya, boleh tidak, atau boleh diabaikan saja. Mungkin aku suka kegiatan dengan meja dan kursi, misalnya tidak. Kemudian aku suka menghitung, misalnya ya, aku suka menolong, misalnya iya. Ini adalah instrumen pertama. Kemudian oke, saya lanjut. Merapikan LKS menjadi penyebab kejadian, misalnya iya. Oke. Kemudian menyusun Lego, misalnya iya. Oke. Instrumen pertama itu sudah selesai. Kira-kira ini total jawabannya. Selanjutnya mengisi instrumen kedua. Di instrumen kedua ini tidak semua harus diisi, hanya memilih 8 dari sekian banyak. Ada 24 item di sini, dia wajib memilih minimal 8. Misalnya saya pilih iya, menari tidak. Ini iya tidak saja, menganalisis masalah iya. Kemudian mencari solusi, ini juga iya. Jadi dipilih di yang berwarna hijau 8 saja. Atau kalau memang mau lebih juga tidak masalah, tapi sebaiknya tidak lebih dari 8. Oke. Jadi kalau sudah selesai, ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah kelebihan. Membantu memuju orang, ini tidak, misalnya kosongkan saja. Kemudian menjalankan hal rutin, misalnya kosongkan saja. Jadi hanya 8 saja. Ini masih lebih. Ini sudah 8 lebih 1. Saya kurangi 1 lagi. Memimpin kelompok, ini kosongkan saja. Jadi sudah 8. Oke. Hasil dari ini akan muncul di rekap. Maka untuk rekap ini akan saya pindahkan ke
instrumen yang satunya lagi, instrumen yang kedua. Instrumen yang kedua ini adalah instrumen untuk mengepul jawaban siswa. Oke, ini aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh SMA 1 Banda Aceh oleh Pak Yusni dan teman-teman. Kemudian saya coba kembangkan lagi dan dilanjutkan dengan bantuan oleh salah seorang teman yaitu Pak Muhib dari SMA 1 Klub Timur Aceh Selatan. Misalnya begitu kira-kira. Selanjutnya, jawaban yang tadi sudah diisikan ini untuk instrumen 1 sampai dengan 2 kita copy paste kemari ke yang kedua. Klik di sini. Klik kanan, yang dipastikan hanya ya value atau nilai saja. Oke, nah, nilainya sudah masuk. Kemudian berikutnya bagian ujung ini juga ada pelajaran yang dia minati. Ini masih manual, nanti akan dicobakan untuk bisa dibuat versi yang otomatisnya. Ini saya pindahkan kemari. Oke, sudah. Nah, kemudian dari hasil ini, maka aplikasi akan menyampaikan atau merekomendasikan kecenderungan minat dan bakat siswa, yaitu untuk anak yang diberi yang nomor 2 ini kecenderungannya adalah realistik. Ya, kemudian jurusan tadi ada hal yang lupa masih jurusan yang diinginkan setelah dia tamat, misalnya di sini misalnya kedokteran. Kemudian misalnya orang tuanya anaknya inginnya misalnya ekonomi misalnya. Oke. Untuk memastikan ya, untuk memadukan kecenderungan anak ini dengan apa yang diinginkan orang tua, kita bisa lihat di laporan. Di laporan ini berisi data informasi tentang hasil tes bakat minat siswa, ya. Nah, jadi kira-kira begini hasil tesnya. Karena kecenderungannya itu tadi, oke, nomor 2, kecenderungannya tadi adalah realistik, maka rekomendasi dari aplikasi ini itu adalah bagusnya di teknik mesin, teknik sipil, elektro, dan sebagainya, komputer, dan sebagainya. Inilah kira-kira kecenderungan anak yang oleh aplikasi ini direkomendasikan. Sehingga siswa mungkin sebelum dia memilih jurusan itu juga bisa tadi saya belum copy paste ini. Satu lagi ya. Tadi inginnya orang tua adalah kedokteran, tadi direkap. Dan yang kedua adalah ekonomi. Ini saya copy paste juga, bawa ke ini, ke data. Di data ini inginnya orang tua ini. Paste value. Oke, jadi kalau kita lihat di laporan, maka di laporan orang tua inginnya kedokteran, anak-anak inginnya ekonomi, dan guru BK dalam hal ini bisa memfasilitasi atau mengarahkan dengan kecenderungan minat bakat siswa, maka bagusnya dia memilih jurusan yang direkomendasikan oleh aplikasi. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ya, panduan pemilihan mata pelajaran. Ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi ini akan lebih memudahkan ya siswa, memudahkan guru BK untuk merekomendasikan, dan siswa akhirnya akan terarah kira-kira kemana dia harus memilih. Nanti semua bahan ini akan saya share di deskripsi dari video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan saran saya ini dilakukan di awal masuk di kelas 10, sehingga mungkin dalam pemetaan kelas akan lebih mudah dilakukan oleh satuan pendidikan.
Saya rasa demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wah, untuk kelas 10 yang akan bergerak ke kelas 11, saya rasa ini bisa menjadi bahan rujukan ya, bahan rujukan, bahan yang bisa membantu siswa untuk memilih pilihan yang tepat sesuai dengan bakat minatnya. Jadi saya rasa cukup sekian, semoga ini bisa membantu dan hal-hal yang selama ini sulit dilakukan bisa menjadi lebih mudah ketika sudah menggunakan aplikasi ini. Silakan lebih lanjutnya mempelajari buku yang ada. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.